Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputra, NIM 18060048, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan yang dosennya Bapak Hari Setiaputra SE MSI. Nah, untuk bahasan yang pertama itu peranan aspek pemasaran. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya untuk menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen, tapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikannya secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Bahasan yang kedua itu unsur-unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek pemasaran. Yang pertama itu penentuan pasar. Dalam strategi pemasaran sangat penting dan menjadi awal dari semua upaya, yaitu segmentasi pemasaran, yang artinya adalah segala upaya untuk mengelompokkan pasar. Hal ini untuk semakin memudahkan tentang bagaimana kita memperlakukan pasar, karena apabila modal kita sangat terbatas, maka akan kepayahan jika harus melakukan pendekatan secara bersamaan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar. Selain waktu yang begitu panjang, meskipun itu dengan menggunakan online sekalipun, karena belum tentu semua masyarakat yang akan dituju juga sudah memanfaatkan media online sebagai perilaku harian. Yang kedua itu perencanaan produk. Dalam strategi pemasaran, sebelum membangun produk yang sudah siap lepas di pasar, perusahaan perlu menyusun perencanaan produk yang akan disesuaikan dengan target pasarnya. Misalnya menentukan volume produk, kemasan, iklan, dan tokoh dalam iklan. Kenapa sekarang banyak kecap yang dijual dengan saset 1000-an daripada botolan 10 ribuan, dan kenapa iklan dalam produk kecap lebih banyak menggunakan artis yang punya banyak penggemar kaum wanita? Kenapa menggunakan botol kecap yang sederhana saja tetapi jauh lebih kuat? Nah, semua itu membutuhkan perencanaan. Dan yang ketiga itu manajemen harga. Manajemen harga merupakan salah satu dari bentuk upaya yang paling strategis dalam mengawali persaingan. Bisa berawal dari perhitungan yang matang secara internal, kemudian dibandingkan dengan harga dari para pesaing. Pada era serba informasi ini, pengembangan strategi pemasaran begitu luas, karena saat ini pasar juga akan ikut dalam menentukan harga. Yang keempat itu proses distribusi. Proses distribusi merupakan bagian terpenting dari strategi pemasaran yang cukup menguras energi karena faktor efektivitas dan efisiensinya, sehingga akan terdapat 3 pihak yang harus dipuaskan, yaitu produsen utama, agen atau reseller, dan terakhir adalah konsumen. Nah, di proses distribusi inilah maka apabila kita adalah pengusaha toko online, maka bisa menentukan pihak ketiga dalam hal pengiriman barang yang sudah terjamin dengan baik dan asuransi yang jelas. Yang kelima itu komunikasi dan promosi efektif. Dalam hal komunikasi seperti ini menjadi lini yang paling harus disusun dengan sangat baik, karena hal ini akan menjadi awal pertemuan dan awal dari hubungan berupa informasi. Komunikasi seperti ini meliputi penerapan pendekatan pemasaran, sistem publikasi, promosi penjualan, hubungan relasi, penjualan langsung, pembentukan media pendukung, dan lain-lain. Komunikasi yang tepat pastinya akan semakin meningkatkan persepsi yang baik kepada pasar. Bahasan yang ketiga yaitu rencana pemasaran usaha Anda. Sebelum itu, saya akan menjelaskan usaha saya terlebih dahulu, yaitu Kidira Gaming Store. Kidira itu singkatan dari nama saya, Rizky Adiputra, yang mana usaha ini menyediakan layanan pembelian game item dan voucher game dari platform game mobile yang terkenal seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Nah, karena menurut saya usaha ini cukup menjanjikan karena banyaknya peminat game, terutama game mobile di Indonesia ini, seperti maupun di luar, seperti game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Nah, untuk target pemasarannya pastinya yaitu
uh, kepada para pecinta game, baik itu anak-anak maupun yang dewasa sekalipun. Nah, untuk harga sendiri tidak beda jauh dengan game store yang lain. Bisa dibilang usaha saya ini, game store ini, harganya lebih murah dari kebanyakan game store yang lain atau yang sudah ada. Nah, untuk metode penjualan saya sendiri itu menggunakan Instagram, yang mana di sana akan tersedia informasi-informasi usaha saya ini, baik dari harga ataupun metode pembayaran, yaitu via GoPay atau Bank BCA. Nah, untuk meluaskan usaha saya ini, pastinya saya akan minta mempromosikannya lewat teman-teman saya yang juga pecinta game atau yang lainnya lah, atau para pengguna Instagram yang juga mempunyai hobinya, juga mempunyai hobi game, yang mempunyai follower yang juga banyak. Saya akan mintanya untuk mempromosikannya lewat sosmednya dengan imbalan uang atau mendapatkan voucher game dengan gratis dari usaha saya ini. Nah, ya, namanya bisnis pasti tidak langsung besar, karena bisnis dimulai dari kecil dahulu. Kita harus berani mengambil risiko jika adanya kekurangan di bisnis kita ini, atau kalah saing dari pebisnis lain. Kita harus bisa mengevaluasinya bisnis kita ini, agar bisnis kita ini sukses dan dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Karena mulai bisnis itu memang sulit, tapi lebih sulit lagi jika kita tidak segera memulainya. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan untuk di video ini dalam memenuhi tugas praktek kewirausahaan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.